Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini sedang kekurangan orang-orang bijaksana. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan orang-orang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi orang-orang bijaksana ini yang perlu untuk apa? Untuk berani memikirkan orang lain juga. Kita butuh sekali pemimpin-pemimpin negara yang bijaksana. Bukan hanya pintar berorasi, bukan hanya pandai membagi-bagi janji, tetapi mampu menjadi orang bijaksana yang turut memikirkan kepentingan orang lain, yang turut memberikan sejahtera bagi masyarakat. Kita butuh suami-suami yang bukan hanya pandai membentak istrinya, memberi uang sesuai dengan kebutuhan keluarga, tetapi kita butuh suami-suami yang bijaksana, yang bisa membawa damai sejahtera di dalam keluarga. Kita butuh istri-istri yang bukan hanya pandai masak, yang bukan hanya bisa ngomel sehari-harian, menumpahkan setiap unek-uneknya karena kekecewaan dan kejengkelannya terhadap anak-anaknya. Tetapi kita butuh istri-istri yang bijaksana, yang dapat mengelola keuangan dengan baik, dan akhirnya menuntun anak-anaknya untuk makin dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia ini membutuhkan pemimpin-pemimpin gereja yang bukan hanya pandai menyampaikan khotbah-khotbah yang luar biasa dengan urapan yang dahsyat, tetapi dunia sedang butuhkan pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin umat yang bijaksana, yang tahu membimbing umat untuk menjadi warga kerajaan sorga, yang menjadi berkat sementara dia ada di muka bumi. Dunia membutuhkan orang-orang muda yang bijaksana, yang bukan hanya menuntut dari orang tuanya harus begini, harus begini, harus begini, tetapi dengan kebijaksanaannya dia berjalan dalam takut akan Tuhan. Karena ini yang saya percaya, orang-orang bijaksana dimanapun dia ada, dia bukan hanya berjalan dalam damai sejahtera, tetapi dia membawa damai bagi orang-orang di sekitarnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang menjadi orang yang bijaksana. Karena saya percaya bijaksana bukan karakter, bijaksana bukan sifat, tetapi bijaksana sebetulnya adalah tekad dalam kehidupan seseorang. Jangan bilang, waduh memang dia sifatnya, karakternya bijaksana pendeta, sementara saya itu berbeda sekali. Saya percaya bijaksana bukan karakter, bukan sifat, tetapi tekad dalam kehidupan seseorang. Maukah kita menjadi bijaksana? Apapun karakter kita, apapun sifat kita, tetapi karena kita mengerti panggilan kehidupan kita, kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana. Haleluya. Nah, pembahasan tentang orang bijaksana ini kita sama-sama mulai dari Mazmur 119. Mazmur 119 masih di dalam Mazmur terpanjang dalam Alkitab, bahkan pasal terpanjang dalam Alkitab, yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-104. Dikatakan demikian firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selamanya itu
ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik. Daud tidak bilang aku lebih pintar, Daud tidak bilang aku lebih hebat, Daud tidak bilang aku lebih baik. Tapi yang menarik, Daud bilang aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan lain kata Daud menyadari betul pentingnya kuasa firman ini. Sampai Daud berkata, lewat firman-Mu aku menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Dengan lain kata, kalau aku berhasil, aku bisa menjadi berkat. Bukan karena aku lebih pandai, bukan karena aku lebih hebat, bukan karena aku lebih kaya, bukan karena aku lebih jago. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kau berkata, saya nggak pinter-pinter aman. Mungkin saudara berkata, saya nggak hebat-hebat aman. Tapi saya mau beritahu buat saudara, kalau engkau bijaksana, itu cukup untuk menuntun hidup kita pada kehendak Tuhan yang sempurna. Ayat yang ke-100 dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar pada ayat yang ke-98 dikatakan, aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya perintah-Mu itu ada padaku. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi orang yang bijaksana? Yang pertama saya pelajari, bijaksana itu bukan didapat di bangku sekolah. Bijaksana itu bukan didapat dari kehebatan, kepintaran, dan keluar biasaan seseorang. Tetapi saya pelajari bahwa bijaksana yang pertama bisa kita dapat jika kita hidup di dalam firman. Jika kita hidup dalam firman, jika kita pegang perintah-perintah Tuhan, jika kita simpan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Itu berarti mengajar kepada kita, pintar memang baik. Menjadi orang yang hebat itu memang perlu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun kita pintar, meskipun kita hebat, tapi kalau kita nggak hidup di dalam firman, maka kita akan binasa, kita akan hancur, kita akan punya karakter dan sifat yang sangat buruk sekali. Makanya tidak sedikit orang yang kaya tapi karakternya jelek sekali. Tidak sedikit orang yang sebetulnya hebat, pintar, tapi nggak bisa maju-maju. Kenapa? Karakter sifatnya buruk sekali. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, engkau boleh saja sukses, engkau boleh saja berhasil, engkau boleh saja dihormati oleh siapapun, tetapi isi hidupmu tetap dengan firman, karena firman akan membuat kau bijaksana. Engkau boleh miskin, tapi kalau kau hidup dalam firman, firman itu akan menjadikan kau orang bijaksana, yang akhirnya kau akan maju diberkati dan berkelimpahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun hari-hari ini kau sedang dalam masalah yang berat, tetap isi hidupmu dengan firman, karena firman akan menolong saudara bijaksana, sehingga engkau keluar dari masalah-masalah hidupmu dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang justru karena sedang dalam tekanan jauh dari firman. Ada banyak orang yang karena merasa dirinya sibuk, karena sukses, banyak pekerjaan, akhirnya jauh dari firman. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari kembali kepada firman. Karena hanya berjalan dengan firman, kita akan beroleh hati yang bijaksana. Dan dengan hati yang bijaksana itu, kita dapat mengatasi segala persoalan dan berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, bagaimana kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Yang kedua, jika kita mau memikirkan kepentingan orang lain, jika kita mau memikirkan perasaan orang lain, jika kita mau memikirkan keuntungan orang lain. Kadang-kala kita sama sekali gak peduli dengan perasaan orang, kita sama sekali gak peduli dengan kepentingan orang. Masa bodoh suami saya mau kecewa, masa bodoh mau istri saya sakit hati, masa bodoh mau suami saya akan merasa dirinya tidak berharga. Tapi kadang-kala sifat kita, mulut kita, perbuatan-perbuatan kita gak peduli sama sekali dengan kepentingan orang lain. Yang penting saya senang, yang penting
posting semua amarah saya, kebencian saya udah bisa saya lontarkan, saya lampiaskan. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, ayo kita jadi orang yang bijaksana. Pikirkan kepentingan orang lain, pikirkan perasaan orang lain. Kalau saya bersikap begini, kalau saya bertindak begini, kalau saya ngomong begini, bagaimana ya hati suami saya, gimana ya kira-kira pikiran istri saya, gimana ya perasaan mertua saya, gimana ya perasaan orang di sekitar saya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang-orang yang banyak memikirkan kepentingan orang lain akan menjadi orang yang bijaksana. Yang ketiga saya pelajari bagaimana kita dapat menjadi bijaksana, yaitu jika kita menempatkan kebenaran di atas kepentingan. Ada banyak orang yang dia pikirkan cuma kepentingan, keuntungan, keuntungan, tapi dia lupa berpikir ini benar atau tidak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun itu mendatangkan untung yang besar, meskipun menurut kita penting, tetapi kalau itu tidak benar, biarlah kita berani meninggalkannya, karena buat kita kebenaran harus di atas segala-galanya. Jadi orang yang bijaksana, yang pertama dia hidup dalam firman, yang kedua dia pikirkan kepentingan orang lain, yang ketiga dia menempatkan kebenaran di atas kepentingan, dan yang keempat, bagaimana kita dapat menjadi bijaksana, yaitu jika kita selalu mau menjaga hati kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di hati kita jangan sampai ada keserakahan, di hati kita jangan sampai ada kesombongan, di hati kita jangan sampai ada pemikiran hanya untuk memperkaya diri sendiri. Orang-orang yang tidak menjaga hati akan menjadi orang yang egois, akan menjadi orang yang kasar dan mau menang sendiri. Tapi orang-orang yang menjaga hatinya, dia ampuni orang yang bersalah, dia memikirkan persoalan-persoalan orang lain, dia turut terlibat dengan pergumulan orang lain, dan ini yang membuat dia menjadi bijaksana. Berarti dari sini kita bisa melihat bagaimana kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama yaitu jika kita hidup dalam firman. Yang kedua, jika kita mau memikirkan kepentingan orang lain. Yang ketiga, jika kita mau menempatkan kebenaran di atas kepentingan. Dan yang keempat, jika kita mau selalu menjaga hati kita. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, biarlah masing-masing kita hidup dalam kebijaksanaan. Maka dimanapun Tuhan tempatkan saudara, engkau akan melihat berkat Tuhan yang berkelimpahan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, karena secara khusus saya mau berdoa sekarang buat setiap saudara. Mari kita doa. Bapa dalam nama Yesus, sama doa buat setiap pendengar sekalian yang sedang taruh tangan kanannya di dada karena beban berat, karena persoalan, atau mungkin karena rindu menjadi suami yang bijaksana, rindu menjadi istri yang bijaksana, rindu menjadi pemimpin yang bijaksana, rindu menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bijaksana. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami hidup senantiasa dalam firman, memikirkan kepentingan orang lain, menempatkan kebenaran di atas segala-galanya, dan mau selalu menjaga hati kami. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, orang-orang muda diberkati, rumah tangga dipulihkan. Hamba doa pekerjaan masing-masing kami diberkati, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus senantiasa menyertai kita sampai kesudahan alam. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.